Generasi muda merupakan garda terdepan dalam membangun bangsa yang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Nah, salah satunya kita bisa meraihnya di perguruan tinggi. Kita akan mendapatkan solusi untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang luas, serta membantu untuk meraih karir yang lebih baik dan banyak manfaat lainnya. Kali ini, Jejak Islam berkunjung ke sebuah tempat yang tidak kalah luar biasa dari tempat lain, yaitu Universitas PTIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, kembali saya Mugi Zainal hadir kembali di Jejak Islam. Senang sekali karena hari ini saya berada di sebuah kampus yang Masya Allah kampus pertama di dunia yang mengajarkan dan mengkaji Al-Quran. Ya, pendidikan itu sangat-sangat penting sekali. Dengan menggenggam ilmu akhirat, maka dunia akan kita genggam. Nah, mengutip sebuah hadis, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berjalan di jalannya Allah hingga ia pulang. Masya Allah, tepat sekali kita berada di kampus PTIK Jakarta. Kampus yang banyak mengajarkan dan mengkaji ilmu Al-Quran. Masya Allah, kita pengen menggali sejarahnya, kurikulumnya, programnya, kegiatannya, prestasi dan lain sebagainya. Nah, pengen tahu lebih detail kan? Untuk itu, yuk ikutin saya di perjalanan saya Jejak Islam kali ini. Universitas PTIK Jakarta adalah perguruan tinggi Islam yang menjalankan Tridharma perguruan tinggi berbasis Al-Quran. Didirikan pada 1 April 1971 oleh Yayasan Ihya Ulumuddin yang dikelola oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML, dan Kiai Haji Ahmad Zaini Miftah. PTIK memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan ulama yang ahli pada bidangnya Al-Quran, terutama setelah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional menjadi jadwal rutin di tahun 1968. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget bisa ketemu Prof. Silakan duduk. Ya, terima kasih Prof. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget Prof. Tadi juga udah keliling-keliling kita ngelihat tentang sekeliling yang ada di kampus PTIK ini. Masya Allah, ikut senang ini bisa hadir. Alhamdulillah ya Prof. Ya Prof, jadi pengen tahu nih Prof lebih dalam, lebih detail bagaimana sih sejarahnya PTIK ini sehingga bisa jadi seperti sekarang. Oke, Ya. jadi gini, awalnya itu bermula dari pidato Presiden Soeharto pada saat itu di MTQ Nasional di Banjarmasin tahun 1970. Dalam pidato beliau dikatakan seharusnya Al-Quran ini jangan hanya dilombakan lagunya, Iya. hendaknya juga dikaji. Betul. Supaya masyarakat bisa mendapatkan pencerahan dari nilai-nilai Al-Quran. Dari sambutan Pak Harto itu selaku presiden, kemudian ditangkap oleh Menteri Agama waktu itu yang bernama Kiai Haji Muhammad Dahlan. Iya. Sesampai di Jakarta, beliau berembuk dengan tiga person ini, ada yang dari birokrat, Iya. ada yang dari akademisi, dan ada yang dari ulama. Nah, dari birokrat itu beliau selaku Menteri Agama. Lalu ada dari akademisi, Profesor Dr. Kiai Haji Ibrahim Hussein LML. Kemudian ada dari kalangan ulama, namanya Kiai Haji Zaini Miftah Al-Hafidh. Beliau ini adalah imam besar Masjid Istiqlal yang pertama. Masya Allah. Ya, jadi tradisi imam besar Masjid Istiqlal itu sebetulnya dari awal Turun-menurun ya. turun-temurun Ya, sampai sekarang. Semua sampai dari sekarang. PTIK. Ya. Betul. Nah, ketiga orang ini kemudian mendirikan PTIK lewat yayasan namanya Yayasan Ihya Ulumuddin. Kemudian tujuannya itu adalah mencetak
kader ulama yang hafal Al-Quran. Jadi teksnya waktu pertama itu begitu. Wow, jadi dari dulu ya. mau mencetak ulama yang hafal Al-Quran yang kemudian nanti kembali ke provinsi. Jadi ini dulu itu dibiayai semua, berbeasiswa. Dari pemerintah ya? Dari semua. pemerintah. Itu diambil dari dana enter namanya. Jadi kalau Mbak Mugi orang tuanya dulu menikah di tahun-tahun 70-an, sebetulnya pemilik PT IKI juga. Masya Allah, jadi punya saham nih. Punya saham. Tapi Mbak Mugi jangan minta sahamnya kembali ya. Jadi yang orang yang menikah pada saat itu diambil Rp1. Nah, Rp1 di situ sekarang berapa ya? Karena itu baru di Sanering ya. Betul. Dulu ada masa itu uang Rp1.000 menjadi Rp1. Iya. Nah, Rp1 itu diambil setiap orang yang menikah, kemudian digunakan untuk membiayai seluruh mahasiswa. Diambil dari tiap provinsi. Masya Allah. Ya, jadi mahasiswa PT IKI awalnya itu semuanya utusan daerah, kemudian berbeasiswa semua, tidak ada bayar sama sekali, termasuk saya dari Provinsi Sulawesi Selatan waktu itu. PT IKI dapat dikatakan sebagai inspirator berdirinya Fakultas Khusus Ilmu Al-Quran di Universitas Islam Madinah dan Arab Saudi. Sehingga PT IKI menjadi kampus pertama yang secara khusus menghafal dan mempelajari Al-Quran. Jadi gini, ada beasiswa internal, yaitu kepada mahasiswa yang mau menghafal Quran 30 juz, itu diberi beasiswa, walaupun tidak penuh sebagaimana dulu ya. Nah, kemudian yang baru-baru ini itu ada dari LPDP. LPDP itu di bawah Kementerian Keuangan, yang memang penyedia beasiswa. Nah, di situ ada kerjasama dengan Masjid Istiqlal untuk mewujudkan pendidikan kader ulama. Ya, nah pendidikan kader ulama itu juga sama dibiayai mulai dari pendaftaran sampai wisuda itu dibiayai. Dan namanya hebatnya itu mahasiswanya nanti akan magang di luar negeri. Wah, jadi nggak ada yang terkenal alumni PT IKI nganggur. Oh iya. Aduh, malah udah ditunggu semua nih pemirsa di mana-mana ya. Magang di luar negeri. Kalau yang program magister itu 3 bulan. Kalau doktoral itu 6 bulan, 1 semester. Boleh pilih Timur Tengah, Eropa, atau Amerika. Nah, tuh tinggal nunggu ya, Pak. Saya Prof, baru ya? pulang Mbak Mugi ini. Dari mana nih? Ngantar mereka ke Amerika itu. Masya Allah. Saya setelah terimakan ke perguruan tinggi yang dipilih, karena ada kerjasama kita beberapa perguruan tinggi di sana. Mereka di sana magang, mereka di sana menulis disertasi juga sambil konsultasi dengan para profesor yang memang terkait dengan kajiannya itu. Jadi alhamdulillah PT IKI sekarang berubah menjadi Universitas PT IKI Jakarta. Nah, jadi dengan berprosesnya menuju universitasnya bagaimana ini, Prof? Nah, jadi Universitas PT IKI Jakarta itu memang karena awalnya itu nama PT IKI ya. PT IKI itu sudah menjadi brand, jadi tetap digunakan. Kita tidak, memang orang sering mengatakan ini kan kepanjangannya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Betul. Tetapi sudah menjadi brand, masyarakat sudah kenal itu PT IKI. Karena orang udah tahu, wah ini PT IKI udah tahu gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang Al-Quran, itu memang ya di sini tempatnya. Bahkan Mbak Mugi, PT IKI ini perguruan tinggi pertama di dunia loh yang didirikan. Karena itu belum ada sebelumnya tingkat pendidikan tinggi ya. Nah, Madinah itu setelah PT IKI berdiri dan gaungnya ke internasional, barulah Jamiah Madinah, Universitas Madinah itu mendirikan Kuliatul Quran. Jadi kalau dikatakan pendidikan tinggi Al-Quran pertama itu adanya di sini nih. PT IKI. PT IKI nih pemirsa ya, Masya Allah. Iya, Prof.
kalau kita pengen belajar banyak dan tahu sejarah tentang PT IKI ini, Masya Allah banget. Tadi saya baru dengar segitu aja, wow gitu, pengen banget banyak tahu banget gitu. Nah cuman kita ingin tahu juga nih tempat yang lain nih Prof. Ya bagaimana Prof kalau kita juga melihat-lihat sambil berjalan, kita bisa bercerita yang lain tentang PT IKI ya Prof. Siap. Ya. Mumpung di sini nih saya nih, mumpung ada di sini. Ya, di sini ada perpustakaan Al-Quran. Jadi kalau mau melihat apa namanya? Nah itu yang mau saya cari juga, betul. Ada di sini. Yuk kita ke sana ya Prof. Dan baik, pemirsa yuk kita menuju ke perpustakaan. Ya. Nah, ini Mbak Mugi, ada beberapa mahasiswa kami ini, Universitas PTQ Jakarta, kalau mau dicoba, mau tes, nagom, mau tilawah, mau hafal Quran, boleh dicoba. Masya Allah, pas banget kenalan dulu nih ya. Ini Mas siapa namanya? Siapa Mas namanya? Nama Ahmad Dasuki ya. Ahmad Oke, Dasuki, Dasuki. Masya Allah. Ini Ahmad Dasuki, di pemirsa kita Jejak Islam pengen juga nih dengar Ahmad Dasuki untuk membawakan satu ayat. Iya. Nagom ya. Nagomnya Oke. ya. Ya, oke. Ya, silakan. Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Masya Allah. Masya Allah. Itu baru mahasiswanya loh Mbak Mugi. Bagaimana Bagaimana direkturnya? dengan dosennya ya? Itu lagu apa tadi itu? Lagu Ada- apa tuh tadi yang dibawakan? Beberapa tingkatan dari lagu Bayati, Bro. Dan ada Bayati jawab. dan jawabul jawab. Nah, itu Masya istilah-istilah yang Allah. dipelajari. Itu juga dipelajarin ya, Betul. Prof ya di PT IKI ya. Iya, Masya Allah. jadi ada koror, istilah-istilahnya koror itu Iya. masih rendah, nanti ada jawab dia tinggi, jawabul jawab itu tadi jawabul jawab Iya, sudah iya. nada tinggi. Iya. Terima kasih ya. Makasih banyak ya Mas ya. Silakan lanjut lagi ya. Saya juga mau lihat-lihat lagi nih Iya. Prof mumpung kita masih ada di PT IKI. Ya, ini ada naskah antik. Nah, ini yang Naskah tadi juga Al-Quran. saya mau tanya nih Prof. Ya. Ini kan unik banget ya Prof Ya. ya. Ini dari bahan Lontar, daun Lontar lontar, ya, daun daun lontar, lontar. yang memang banyak di negeri kita itu daun lontar. Ini ditulis tangan. Asli nih tulisan Asli, tangan ya, Prof, tulisan ya? tangan. Dia belum Masya ada Allah. harakatnya ini. Nah, dan ini Unik bahannya banget ini. betul. Ini harus hati-hati megangnya Iya, umurnya karena udah ini, lama Masya juga Allah, nih ya ini Prof ya.
Luar biasa, ini koleksi Museum Al-Quran. Nanti yang lain-lain Mbak Mugi mau lihat nih juga Ya. ada Quran dari Saya pengen lihat berbagai yang negara. lain juga ini mumpung udah di sini. Ya, ada Quran berbagai negara dari Nusantara yang merupakan koleksi Museum Al-Quran. Iya. Iya. Ya, Prof. Udah banyak juga nih ya kita tadi keliling di perpustakaan ini. Iya. Cuman pengen tahu juga nih Prof, saya mengenai visi misi dari PT IKI, kemudian tujuan, harapan ke depan. Nah, saya pengen juga ngobrol masalah itu tuh, Prof. Oh, kalau itu ada orang yang tepat. Itu Kepala Biro Akademik, Iya. namanya Profesor Dr. Made Saihu. Nah, bisa saya ketemu beliau bisa, nih? dia adanya di ruang sebelah. Oh, oke, kalau Iya. gitu saya menuju ke sana Boleh, ya, Prof boleh. ya. Ya, terima kasih, banyak terima kasih. ya, Prof. Sampai jumpa Makasih lagi ya, banyak Masya Allah. Alhamdulillah, Senang saya langsung sekali. ke sana ya, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi udah ke perpustakaan kita, Prof. Saihu. Iya, Hari ini Bu. juga mau ngebahas yang penting-penting lagi nih, supaya pemirsa Jejak Islam lebih banyak mengetahui tentang PT IKI. Wah, kalau udah ngomongin PT IKI itu, Masya Allah, yang tahunya masyarakat Indonesia kan banyak banget ya generasi-generasi Al-Quran terlahir nih dari PT IKI. Nah, ngomong-ngomong, pemirsa Jejak Islam juga pengen tahu nih, Prof. Saihu, Iya. apa sih visi misi dan tujuan dari PT IKI ini berdiri, Prof? Silakan, Prof. Iya, sesuai dengan arah dan tujuan ya, maksud dan tujuan didirikannya PT IKI itu kan sejak tahun 1971, Iya. PT IKI itu punya gerakan Indonesia Mengaji. Nah, Masya Allah. itu satu. Yang kedua, ketika PT IKI mempunyai gerakan Indonesia Mengaji, maka berkembang kemudian menjadi PT IKI punya gerakan Indonesia Mengkaji, tentunya Al-Quran. Nah, Iya. dari situ kemudian ketika kita alih status jadi universitas sejak tanggal 17 Agustus tahun 2023, Berarti baru nih ya? baru Masya Bu. Allah, ya. Baru berapa bulan ya? 7 bulan ya Bu ya? Iya, iya. Baru 7 bulan kita mempunyai visi misi yaitu menjadi universitas kelas dunia. Top Kemudian banget ya. menjadi universitas kelas dunia dengan keunggulan kajian Al-Quran yang terintegrasi dengan sains dan keindonesiaan. Artinya Al-Quran nanti yang akan kita kaji dan tafsirkan bagaimana tidak lepas dengan konteks keindonesiaan dan dunia. Nah, itu visi misi kita, Ibu. Visi misinya komplit ya, jadi Komplit. genggamlah akhirat. Pas banget ada di PT IKI, pemirsa. Iya, Masya itu Allah. makanya salah satu mutu mahasiswa kita adalah merawat Al-Quran, merawat Indonesia dan dunia. Dan mengaplikasikannya dalam kehidupan Pasti. kita. Pasti itu ya, Prof. Itu ya. pasti, ya. Nah, ini bicara udah visi misi, udah nih, Prof. Baik. Nah, pengen juga kan, pemirsa pengen tahu nih, bagaimana sih program pengajaran ada di PT IKI nih, Prof? Ya, program pengajaran di PT IKI kan kita ada S1, S2, dan S3. Nah, yang pertama untuk keunggulan kita kan ada di kajian Al-Quran. Iya. Kajian Al-Quran kita itu dari S1 sampai S3 kurikulumnya satu, Bu. Kurikulumnya satu dengan kita memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain. Nah, pengen tahu dong, Ah, apa nih keunikan dari PT IKI? Misalnya kita ada pelajaran, ada mata kuliah tausyih. Tausyih itu berkaitan dengan nagom, lagu-lagu Al-Quran. Kita misalnya ada mata kuliah qiraat. Kan kalau di kampus-kampus lain misalnya ada kira 7 bacaan Al-Quran, Iya. kita sudah mengarah kepada 10 bacaan Al-Quran. Masya Allah. Nah, ini kan sudah berbeda. Nah, kemudian untuk mahasiswa kita di S1, itu kita ma'hadkan selama 1 tahun. Mereka di situ menghafal Al-Quran dan dikuatkan pendalaman bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Jadi, ma'had kita yang ada di PT IKI itu daily activities usually using English language and Arabic. Jadi biasa Dua-duanya menggunakan bahasa dikuasai Arab, ini biasa ya. menggunakan bahasa Inggris. Nah, Prof, berbicara seperti itu, pasti kan PT IKI juga punya harapan nih ke depan. Apa Pasti. sih yang pengen diraih kembali oleh PT IKI, Prof? Pasti. Kita punya milestone, Bu, punya arah dan tujuan. Iya. Kan saya sering bilang kepada mahasiswa begini, kenapa sih kita harus sukses? Harus kamu tanamkan dalam dirimu karena kita semua memiliki cita-cita, memiliki harapan sekaligus ketakutan akan sesuatu. That's why we have to be success. Nah, itu yang saya tanamkan kepada mahasiswa-mahasiswa. Pertama gini, ketika kita berubah alih status menjadi universitas, kita punya bangunan keilmuan yang saya sebut dengan tauhid keilmuan. Sebuah pendekatan keilmuan bercorak humanistik integralistik.
Nah, dari situ kemudian bangunan keilmuan itu didasarkan kepada al-mabadi as-sab'ah an-nafsiyah atau bahasanya sabta jiwa PTIQ. Sabta jiwa PTIQ itu teladan, tilawah. T-nya itu teladan, I-nya istiqomah, L-nya itu loyal, A-nya amanah, W-nya wasatiyah, kemudian A yang berikutnya adaptif, hanya humanis. Nah, dari situ kemudian alumni PTIQ, Bu, dosen dan alumni alumni mahasiswa PTIQ itu tidak saja berjiwa Qurani, tetapi juga modis. Modis itu maksudnya moderat, inovatif, inspiratif. Masya Allah. Itu modis yang saya maksud gitu. Iya, Prof. Makasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Sudah Sama-sama. nemenin kita di Jejak Islam. Ya, Siap, mudah-mudahan semua apa yang diharapkan tercapai. Amin, dan amin, PTIQ terus bermanfaat untuk umat. Amin, Masya amin, Allah. amin. Makasih Terima ya Prof, kasih. saya mau jalan dulu. Prof, silakan bertugas kembali. Baik, ya. terima Saya mau kasih. lihat-lihat lagi PTIQ Baik. yang lain. Mari Bu, silakan Bu, silakan. Universitas PTIQ Jakarta tetap memegang teguh nilai-nilai agama Islam, walaupun telah berubah menjadi universitas. Harapannya, pendidikan yang diberikan tetap berkualitas dan bernilai agama yang unggul, berbasis Al-Quran, serta mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan di bidang ilmu agama maupun ilmu umum yang berintegritas tinggi dan siap untuk menghadapi tantangan di tiap zaman. Ilmu adalah sinar kehidupan. Berjalan tanpa ilmu, sama saja kita berjalan di dalam kegelapan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kewajiban seorang muslim adalah harus menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yuk semangat kita menuntut ilmu. Di PTIQ Jakarta merupakan salah satu tempat yang bisa menggenggam akhirat dan banyak meraih ilmu. Genggam akhirat, dunia pun akan kita dekap. Saya Mugi Zainal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.